Kalau menurut saya udah efektif, terlihat dari sangat berkurangnya jumlah anak yang terlambat masuk sekolah. Alasan umum orang-orang yang telat itu? Waduh, alasannya nih. Iya. Yang paling klasik macet sih. Macet sama kesiangan. Saya kesiangan miss, macet gitu. Tapi paling klasik itu adalah macet. Gila udah cepet. Atau pesen Gojeknya lama. Solusi apa sih yang bisa tawarkan untuk mereka supaya nggak telat lagi? Solusi yang ditawarkan biar enggak. Pertama, kalau misalkan macet, karena memang macet itu kan nggak bisa diprediksi ya. Maksudnya kadang kita berangkat yang dari rumah pagi, tahu-tahu ada accident di tol apa gimana, akhirnya ini itu nggak akan bisa diprediksi. Paling solusi saya untuk yang macet, datangnya tetap lebih pagi gitu. Apapun yang terjadi datangnya tetap lebih pagi, karena nggak akan ada yang salah ketika kita jalan lebih awal gitu. Karena kan beda cerita kalau kita dari rumah dasarnya udah siang, ketemu kecelakaan di jalan itu akan lebih siang lagi. Tapi kalau kita sudah dari rumah prepare berangkat memang pagi, kita harus sadar diri juga kayak rumah kita jauh nih, kita berangkatnya lebih pagi, jangan mepet. Itu yang macet. Nah, yang kedua, pesan Gojek itu kalau menurut saya jangan, kan gini, karena saya pernah nanya sama anak, kamu pesan Gojek jam berapa? 6.35 saya baru pesan. Ya iya dong, belum pesannya, belum di cancel sama abangnya, belum nungguin abangnya, itu pasti akan lama banget. Kalau bisa untuk yang pesan Gojek itu pesannya itu jangan jam 6:30, tapi jam mungkin 6:15 atau 6:10 tuh udah mesen gitu, karena kan nunggu abangnya juga kita butuh waktu yang lumayan. Kalau yang kesiangan ya paling itu jaga pola tidur, nggak bergadang, nggak usah main handphone dulu sebelum tidur gitu, jam 10 atau jam setengah 10 sudah tidur, itu sih. Miss, kok yang telat dilepas, Miss? Nah ini ada nih Miss, itu pertanyaan. Saya telat, saya lepas, Miss. Kapan? Pernah, Jadi udah gini, lama Miss. saya telat tapi saya lepas. Itu gimana sih? Bagus tuh ya. Itu kan biasanya jam 7 tuh udah banyak yang lewat, udah telat harusnya Miss ya? Belum. Kita waktu, kamu 7. tahu nggak kita waktunya berapa? 7.15, iya. Itu nggak pagi Mbak. Itu kayak menurut Justin. Mulut lu ya. dia emang yang sering kelas emang kasih. Lah, Biasanya, ya Allah emang jauh rumah gue. anak-anak yang di luar dari pengawasan, tapi nggak mungkin lepas dari pengawasan saya, karena saya di bawah itu sampai 7.45, hampir jam 8 saya di bawah. Mungkin dilepasnya itu biasanya kalau si anak itu sudah izin sama wali kelasnya, contoh misalnya dia habis dari rumah sakit atau dia ada sesuatu hal yang urgent lah misalnya gitu tuh, pakai gimana, mobilnya kenapa, motornya kenapa gitu, biasanya baru dia datang siang juga. Kadang-kadang suka misi galos kan, karena memang kan buktinya jelas gitu. Itu sih yang kira-kira lebih tepat sasaran buat mereka, kan mereka targetnya kan. Sebenarnya gini, di sekolah ini sendiri atau semua sekolah sih sekarang sebenarnya sudah menghindari hukuman fisik. Kalau dulu Miss Iga masih menerapkan anak itu saya jemur di bawah berjejer situ sekitar 20 menit karena Jadi sarden. Kayak asik nih. dulu kayak gitu. Nah mereka tuh mulai rada kayak, gue tuh dijemur Miss Iga, lari. Nah tapi kan hal seperti itu kadang-kadang suka menimbulkan rada plus minusnya. Maksudnya ada anak yang terima-terima aja, ya saya dihukum ya saya terima, ada yang nggak terima. Orang tuanya contohnya misalkan nggak terima, anak saya kok digituin, anak saya aja nggak pernah saya jemur, misalkan gitu kan ada. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang kita ubah sistemnya ke sanksi edukasi. Itu salah satunya tadi, membuat bagaimana anak itu berpikir apa sih faktor terlambat tuh versi kamu bagaimana. Tapi Miss Iga juga ada tahapannya. Pertama mungkin saya akan tanya faktor terlambat versi Almira ya namanya. Iya. Almira apa? Misal terus menurut Almira, nanti udah Almira terlambat lagi nih, misal datang lagi sekali lagi, nanti menurut Almira pencegahannya seperti apa sih orang yang gak terlambat, naik lagi. Nanti kalau dia datang lagi terlambat nih, naik lagi tahapannya. Coba menurut kamu apa sih hal-hal yang atau manfaat apa yang bisa kamu dapat, impact apa yang bisa kamu dapat ketika kamu udah terlambat datang ke sekolah gitu. Jadi naik lagi tahapan, dan nanti kalau sudah sampai 3 kali saya panggil ke BK, akan melakukan konseling. Kenapa sih kok rutin banget nih terlambat, ada apa gitu. Nanti baru saya keluarkan surat pamungkas saya, surat pernyataan.
jam masuk sekolah yang sekarang udah efektif bagi para siswa atau belum? Menurut Miss sendiri? Menurut Miss Intan sih udah efektif ya, karena kan sebenarnya kita masuknya jam 8 ya. Kalau pagi itu cuma morning activity doang gitu. Udah efektif kok, semua rata-rata begitu. Ya, konsekuensi apa sih yang biasanya Miss kasih kalau misalnya buat orang-orang yang biasa telat? Oh, kalau terlambat sama sih kayak Miss Iga ya, maksudnya disesuaikan aja gitu. Kalau misalnya dia baru pertama kali telat, biasanya kita suruh nulis 10 penyebab kenapa bisa terlambat gitu kan, versi anak itu sendiri. Terus kalau udah 2 kali, dia suruh nulis 10 solusi supaya dia nggak telat lagi gimana. Terus udah gitu, yang ketiga kalinya dia disuruh bikin kayak ada in my life gitu ya, kayak jurnal dia, kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap jamnya tuh ditulis. Misalnya dia bangun jam 5 gitu, jam 6 dia sarapan, jam segini ini tidur sampai tidur lagi lah ibaratnya gitu. Itu udah ketiga kalinya. Kalau keempat kalinya biasanya hafalan sih, tapi kalau keterusan ya judulnya surat perjanjian sih, surat perjanjian supaya dia nggak bisa telat lagi. Sudah efektifkah konsekuensi yang diberikan kepada siswa untuk menyadarkannya? Sebenarnya alhamdulillah ya untuk saat ini gitu, untuk tahun ini kata Miss Iga keterlambatan itu mulai berkurang gitu. Ya mungkin anak-anak juga udah mulai menyadarkan gitu kalau sekolah itu penting gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja sih efektif ya untuk anak-anak itu sendiri gitu. Miss, yang siapa saja kah yang sering telat? Apa tuh? Data-data anak yang Anak-anaknya ada sih, tapi di HP. Oh, tau nggak itu aja Miss, biasanya kelas berapa gitu yang telat? Oh, Secara umum. hampir semua sih ya, SMP, SMA tuh rata. Gini sih ya, sebenarnya kalau Miss Intan, Miss Iga itu melihat kondisi dulu. Sekiranya kemacetan itu membuat siswa banyak yang terlambat di atas 10 orang, ya berarti benar-benar fatal itu macet gitu. Tapi kalau macet itu membuat siswa yang terlambatnya sedikit, misalnya cuma 5 orang atau 4 orang, itu yang nggak bisa kita terima gitu. Jadi kalaupun ada event-event gitu, itu bakal kita losin yang terlambat, karena ya mikirnya mereka lagi seneng-seneng, ngapain sih kita kasih konsekuensi gitu. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Oke, buat koresponden kita, saya sama Icat, kita punya beberapa pertanyaan yang kami pengen tanyain. Kita ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama buat Charlie. Apakah menurut kamu jam masuk sekolah terlalu pagi? Enggak sih, kayaknya pas lah, kan harusnya jam 7 tapi 7.15 masih dibolehin masuk kan, jadi pas. Oke. Selanjutnya? Terus buat siapa? Icat ya? Alasan yang membuat kamu telat? Ya yang biasanya kayak telat. Siangan karena apa tuh? Nggak tahu, emang males bangun aja. Kadang tuh nggak ada semangat sekolah, tiba-tiba semangat. Itu dari niat ya. Ya, Pertanyaan ketiga buat Charlie. Solusi yang dapat kamu lakukan agar tidak telat apa sih? Bangunnya lebih cepat, siap-siapnya lebih cepat. Gimana tuh caranya biar bisa bangun cepat, siap-siapnya lebih cepat? Bangun? Oke. Pasang alarm gitu ya? Iya. Buat kalian berdua nih, terakhir. Yang keempat sebelum yang terakhir. Transportasi yang kalian gunakan apa sih? Mobil. Kamu kok? Terakhir? Jarak tempat tinggal kalian jauh. Deket sih, masih di Eastville doang. di mana? Di Islamic Village. Kalau Icat? Di Citra. Oh, Berarti yang Icat sering telat, gak ada yang sering telat gitu kan di sini? Gak ada yang sering telat kan? Makasih ya.